Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu semangat ya bertemu kembali. Kita akan nyambung materi sejarah kita teman-teman. Dan pada pertemuan hari ini saya awali dengan melanjutkan materi yang kemarin singkat gitu ya. Tentang Borobudur, perjalanan Borobudur mulai dari di awal pembentukan sampai dia dibangun dalam masa puluhan tahun, 70 tahun lebih, diresmikan dan seterusnya tertutup abu vulkanik selama ratusan tahun, ditemukan oleh seorang jenderal Inggris, lalu dengan bantuan banyak pihak, para arkeolog, orang-orang yang peduli dengan benda-benda cagar budaya akhirnya dipugar, direvitalisasi, direnovasi, direstorasi gitu ya. Akhirnya dia pada eh, tahun kemarin pada tahun 1983 dia telah benar-benar selesai pemugaran, tapi di tahun 1985 dia dibom seperti itu. Nah, sambungannya adalah bahwa Borobudur itu adalah karya dari Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno, Mataram Hindu-Buddha. Seperti itu. Nah, kerajaan ini eksis mulai abad 8 gitu ya sampai dengan ya abad ke-11. Jadi kerajaan Medang ini pun juga cukup keren, makanya peninggalannya luar biasa. Dan Borobudur sebagai situs yang luar biasa gitu ya, luar biasa dalam arti pesan moralnya, visi bangunannya, arsitekturnya, aura spiritualnya dan lain-lain itu luar biasa banget. Itu terhebat gitu ya. Sampai sekarang bangunan di Indonesia terhebat kuno itu adalah Borobudur seperti itu. Bahkan dulu teman-teman, dulu itu zamannya masih ada teori gitu ya, 7 keajaiban dunia gitu ya. Indonesia salah satunya adalah Borobudur, masuk 7 keajaiban dunia seperti itu. Nah, teman-teman, itu berarti saya mau mengingatkan lagi teman-teman tentang kerajaan Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Medang. Lalu kerajaan ini mengalami fase pasang surut seperti itu. Dari masa kejayaan dia mengalami masa kemunduran, masa surut, dan seperti ini ceritanya. Jadi setelah mencapai masa keemasan gitu ya, negaranya mengalami pasang surut dan oleh seorang raja yang namanya Empu Sindok, dia memindah kerajaannya itu ke daerah Jawa Timur. Dan pada akhirnya setelah dipindah ke Jawa Timur, kerajaannya juga surut. Akhirnya nanti ini akan dengan banyak faktor gitu ya memunculkan kerajaan yang lain, yaitu namanya sudah bukan Medang lagi tapi Kerajaan Kahuripan. Nah, Kerajaan Kahuripan pun juga tidak lama, teman-teman. Kalau dilihat, bayangkan ya, kalau Medang kuno itu dari 700 sekian abad 8 sampai abad ke-11, ratusan tahun. Tetapi setelah kekuatannya redup, dia pindah ke Jawa Timur, menjadi kerajaan yang ya simpel gitu ya. Masa masa pemerintahnya itu singkat, walaupun ini lumayan lama ya. Keadaan Kediri atau Panjalu ini lumayan lama. Kalau Kahuripan itu ya kerajaan apa ya? Hanya 19 sampai 42 tahun itu berapa coba teman-teman? Hanya 23 tahun itu bukan kerajaan yang lama gitu. Indonesia saja sudah 80 tahun ya masih begini-begini saja. Nah, ibaratnya ini baru merancang fondasi belum selesai sudah hancur gitu ya diganti Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri cukup lama, dia hampir 200 tahun. Makanya ada kalau teman-teman pernah dengar baca-baca sejarah itu tentang Jongko Joyoboyo gitu ya, Serat Jayabaya, lah itu disusun pada pemerintahan Kediri. Ini sudah cukup lama tetapi juga akhirnya hancur, maka dia digantikan oleh Kerajaan Singosari. Kalau teman-teman lihat ketopraan gitu ya ada cerita Ken Narok Ken Dedes, lah itu ceritanya dari sini, dari masa Kerajaan Singosari. Nah, setelah Kerajaan Singosari itu kan ada konflik gitu ya. Nanti ada seorang anak gitu ya, anak muda pangerannya yang bernama Raden Wijaya. Dia pada saat kerajaannya diserang, dia melarikan diri dulu, tapi setelah itu dia membangun kerajaan baru. Nah,
Anak muda ini namanya adalah Raden Wijaya dan dia mendirikan kerajaan baru yang disebut kerajaan Majapahit. Dan pada masa inilah, lihat ya, waktunya cukup lama, katakanlah ini tahun 1300 sampai 1500 sekian, berarti hampir 225-an tahun gitu ya, Majapahit itu berdiri. Maka istilahnya orang bangun rumah itu sudah kokoh kuat. Begitu pula kerajaan Majapahit ini juga kokoh kuat gitu ya, dan menghasilkan beberapa karya sastra. Poin pentingnya adalah teman-teman saya harapkan bisa ingat gitu ya, bagaimana kronologi kerajaan-kerajaan ini awalnya sukses di Jawa Tengah, kerajaan Medang gitu ya, dengan salah satu karya yang luar biasanya adalah Borobudur. Bagi teman-teman Hindu, karya luar biasanya adalah Candi Prambanan. Lalu kerajaan ini meredup bergeser ke Jawa Timur karena Jawa Tengah ada Gunung Merapi, nanti ada alasan keamanan, menghindari gunung meletus, abu vulkanik dan lain-lain, sehingga dipindah ke Jawa Timur yang lebih datar, lebih ayam, lebih jauh dari bencana gitu. Walaupun di Jawa Timur juga ada Gunung Lawu, Gunung Semeru, Semeru notabene aktif. Makanya Jawa Timur yang dipilih juga Jawa Timur yang tengah-tengah gitu loh. Intinya itu mencari daerah yang rata, tenang, damai, terhindar dari bencana. Salah satu bencana yang sering terjadi adalah gunung meletus di Pulau Jawa ini. Seperti itu. Nah, setelah Mataram kuno diselingi 3 kerajaan sebelum munculnya Majapahit. 3 kerajaan kecil ini apa saja? Kahuripan, Kediri, dan Singosari. Paling lama di antara Kediri dan Singosari lama mana? Oh, lama kerajaan Singosari. Di antara Singosari, sorry, yang paling lama adalah kerajaan 1292 12. Paling lama adalah kerajaan Kediri. Nomor 2-nya adalah Singosari, paling cepat adalah kerajaan Kahuripan. Nah, dari Medang atau Mataram kuno menuju Majapahit telah melewati 3 masa kerajaan. Itu teman-teman cek ya. Nama rajanya Airlangga di masa kerajaan Kahuripan, Jayabaya, Kediri, Ken Arok, Singosari. Itu nama orang terkenal. Itu. Makanya di Jawa Timur itu makanya universitasnya juga Brawijaya, Airlangga gitu ya. Nah, Brawijaya Unibra itu kan kampus besar di Jawa Timur, Brawijaya. Itu pakai nama raja di Majapahit. Seperti itu. Itu teman-teman, jadi di poin ini ingin mengingatkan teman-teman sekali lagi dari Medang menuju Majapahit melewati 3 kerajaan. Kahuripan, Singosari, dan paling lama adalah Kediri. Kalau urutan waktunya Kahuripan dulu, Kediri, baru Singosari. Singosari nanti ada konflik menyebabkan lahirnya kerajaan Majapahit. Itu. Nah, ini yang jarang saya bahas di kakak kelas yang sebelumnya, dan ini saya sampaikan di teman-teman karena namanya orang belajar kan sudah apa ya, ada beda angle, oh ternyata terangnya seperti ini gitu ya. Dan saya ingin teman-teman melihat kaitan dengan apa ya, kerajaan yang berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, lalu pergeseran gitu ya. Saya ingin teman-teman mulai melihat juga sadar, aware gitu ya terhadap adanya konsep Siwa Buddha. Teman-teman ceknya begini. Pada saat Mataram kuno, Hindu-Buddha itu ada garis pemisahnya. Ya, Wangsa Sanjaya, kamu Hindu, Wangsa Sailendra, kamu Buddha, bangunan Buddha seperti ini, bangunan Hindu seperti ini. Itu di zaman Mataram kuno sebelum pernikahan dari Pramodawardhani dan Rakepika. Semenjak pernikahan Pramodawardhani dan Rakepika, hubungan Hindu-Buddha itu apa ya, terlalu baik gitu ya. Saking terlalu baiknya ada lahirlah yang namanya sinkretisme, memadukan ajaran. Ya dipikirnya biar rukun, biar baik gitu ya. Makanya dipadu-padukan ajaran itu. Salah satu perpaduannya menghasilkan konsep yang namanya Siwa Buddha. Berarti konsep Siwa Buddha ini tidak ada di masa Medang atau Mataram kuno. Dia lahir di Kahuripan, Kediri, Singosari, dan mencapai puncaknya di masa Majapahit. Seperti itu. Awal mulanya seperti ini ya. Jadi adanya pernikahan Rakya Pikatan dan
Pramodawardhani yang rukun, memadukan bangunan Hindu, Buddha seperti itu. Nah, itu teman-teman. Lalu bagaimana perkembangan konsep Jiwa Buddha pada masa kerajaan Singosari ini kan pada masa kerajaan Medang. Pada masa kerajaan Singosari itu juga sudah apa ya, tambah menyebar, tambah meresap ke dalam beberapa praktek kemasyarakat. Seperti itu. Bahkan Siwa dan Buddha itu dianggap dua jalan menuju kebenaran yang sama, yaitu moksa atau nirwana. Jadi nirwana pun dianggap sama dengan moksa. Lalu Siwa Buddha ini mencapai puncaknya pada masa kerajaan Majapahit. Eh, karena apa? Karena di sini ya Muruk, raja yang paling terkenal, dan Gajah Mada itu kayak oke dan mendukung gitu ya tentang penggabungan Siwa dan Buddha. Seperti itu. Nah, teman-teman, agama atau konsep Siwa Buddha ini juga akhirnya apa? Muncul di dalam beberapa situs. Jadi situs-situs arsitektur ini juga bukan lagi, kalau dulu di zamannya Medang atau Mataram kuno, kerajaan Hindu ya bangunannya khusus Hindu, kerajaan Buddha bangunannya Buddha. Tetapi awal akhir-akhir ke sini ya ke masa Kahuripan, masa Kediri, masa Singosari, dan puncaknya itu di masa Majapahit, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa konsep bangunan Hindu dan Buddha itu mulai dicampur, dipadukan, dirukunkan gitu. Saking rukunnya maka teori agama, teori arsitektur itu apapun itu semuanya bisa disandingkan seperti itu. Itu dan ini ada beberapa candi yang merupakan candi bentuk sinkretisme antara ajaran Siwa yang notabene Hindu dan ajaran Buddha. Ini candi-candinya. Nah, ini baganya gitu ya. Oh, ada Candi Jawi, lokasi, strukturnya gimana, unsur budanya ada di mana, dan unsur apa sinkretismenya ada di mana, seperti itu. Ini unsur siwanya gitu ya. Nah, reliefnya Hindu tapi juga ada relief Buddha. Ada Ramayana, ada Lingga, ada kosmologi, ada mandala. Ada Linggayoni tapi juga ada stupa dan lain-lain. Itu. Di ini bagannya teman-teman. Nah, saya juga mau menyampaikan fakta ini ya, bahwa di setiap kerajaan mulai dari Medang, Kahuripan, Kediri, Singosari sampai Majapahit itu sudah hidup di zaman-zaman di mana sastra Jawa kuno, Sanskerta itu sudah mulai tumbuh dan berkembang. Itu. Jadi ini juga karya sastra yang berkembang banyak sekali mulai dari zaman Mataram kuno, Kahuripan, Kediri, Singosari hingga Majapahit. Pada zaman Mataram kuno ada kakawin atau naskah Ramayana. Itu pada zaman ini Medang atau Mataram kuno. Pada zaman Kahuripan ada Kediri ada kakawin atau serat namanya Baratayuda, Hariwangsa, Semaradahana, Resnaya, dan yang paling terkenal adalah Jongko Joyoboyo atau Ramalan Joyoboyo. Nah, di masa Majapahit ada beberapa karya sastra yang sangat terkenal. Bahkan Sutasoma itu semua orang, dalam arti tanda kutip ya, orang-orang yang belajar sejarah pernah di SMP SMA diajar sejarah pasti akan tahu kitab yang namanya Sutasoma. Arjuna Wiwaha, kitab Sundayana, Pararato, Negara Kertagama. Ini karyanya para empu seperti itu teman-teman. Nah, ini visualisasinya sastra kuno dari zaman Majapahit. Bahasanya itu beda, bisa dilihat juga. Jadi kalau ketemu buku sekarang ini buku ini ditulis zaman ini Mataram kuno, sorry, atau zamannya Kahuripan atau Kediri atau zamannya Singosari atau Majapahit itu bisa dilacak dari bahasanya. Kalau Mataram kuno itu kuat masih ada Sanskertanya dan Jawa kuno, terus Kahuripan itu Jawa kuno dan Kediri, Singosari itu bahasa Jawa kuno tapi model sudah cengkok akhir. Nah, Majapahit ini Jawa kuno dan Jawa Tengahan sudah mengarah ke modern. Karena Majapahit itu hancur tahun 1500 sekian itu ya belum lama loh teman-teman. Baratnya kan seperti itu, baru 500 tahun yang lalu. Itu. Nah, teman-teman, ini begini. Saya juga mau mengenalkan teman-teman tentang konsep yang namanya Adi Buddha, Sang Yang Adi Buddha.
Nah, Sang Yang Adi Buddha ini kalau kita cari-cari kan memang di Tripitaka tidak ada, ya tidak ada karena Sang Yang Adi Buddha pun ini adalah sebuah konsep yang lahir khusus di Indonesia. Ini khas agama Buddha Indonesia, khas agama Buddha Nusantara gitu ya teman-teman. Yang lahir setelah apa? Setelah ada sinkretisme antara agama Hindu dan agama Siwa, atau antara agama Hindu dan agama Buddha. Seperti itu. Nah, ini pembahasannya bagaimana konsep Siwa Buddha, Adi Buddha itu bisa masuk ke Indonesia seperti itu. Bisa masuk ke Indonesia, maksudnya sekarang ini ya, kenapa bisa ada yang meyakini bahwa oh Tuhan itu adalah Sang Yang Adi Buddha seperti itu. Nah, itu beberapa poin teman-teman pembahasan tentang kerajaan dari Mataram kuno, Kahuripan, Kediri, Singosari hingga Majapahit. Saya akan membawa sekilas teman-teman ke kerajaan Majapahit. Berarti kerajaan Majapahit ini adalah lanjutan sejarah gitu ya dari kerajaan Singosari. Nah, setelah kerajaan Majapahit ini dibentuk dengan proses yang lama gitu ya. Nah, suatu ketika kerajaan ini mencapai masa kejayaan, masa keemasan di bawah pemerintahan yaitu raja yang terkenal, namanya rajanya adalah Hayam Wuruk. Seperti itu. Dengan patih yaitu Gajah Mada. Ini. Kenapa bisa mencapai masa puncak kejayaan gitu ya? Secara wilayah kekuasaan dia juga strategis menguasai hampir seluruh Nusantara. Karena apa? Karena pelabuhan-pelabuhan besar dikuasai oleh Majapahit. Politik dan pemerintahannya terpusat. Pemerintahannya itu terpusat. Ada pembagian daerah bumi dan negara yang diatur dengan jelas. Ekonomi dan perdagangannya bagaimana Majapahit ini menjadi pusat perdagangan internasional. Banyak kapal yang berlabuh di Jawa Tengah bagian utara, khususnya sisi timur, Jawa Timur, yaitu Tuban, Gresik, dan Surabaya itu pelabuhan-pelabuhannya. Lalu lahirlah kebudayaan, yaitu secara sastra, Negara Kertagama, dan Sutasoma, serta Pararaton. Ini tiga naskah terkenal. Seperti itu. Dan di dalam pemerintahan ini lahirlah yang namanya konsep sinkretisme penyatuan agama Hindu dan Buddha yang disebut sebagai Siwa Buddha. Nah, itu Majapahit mencapai masa keemasan ya. Keren. Kali ini kan teman-teman sudah banyak ceritanya seperti itu. Nah, saya mengajak teman-teman begini, setelah mencapai masa keemasan, nah, mulai ada perpecahan di internal setelah Raja Yamuruk tidak ada, Patih Gajah Mada tidak ada. Itu kerajaan mulai melemah karena perebutan kekuasaan antar bangsawan dan antar pewaris tahta. Juga konflik internal. Konflik internal itu maksudnya apa? Maksudnya antara satu kelompok pewaris tahta itu pun juga bertengkar dengan sesamanya. Seperti itu. Lalu ada juga faktor yaitu bangkitnya kerajaan Islam atau kerajaan Demak. Nah, ini penyebab kemundurannya Majapahit gitu ya. Wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, ada perebutan kekuasaan, ada wilayah-wilayah yang kecil karena yang elitnya usuk sendiri mereka kesempatan melepaskan diri menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Lalu menurunnya perdagangan karena munculnya pelabuhan Islam di Demak, Gresik dan Tuban. Lalu peralihan agama karena apa? Karena pengaruh Hindu-Buddha sudah mulai ditinggalkan, masyarakat pesisir Jawa sudah mulai mengenal ajaran agama Islam. Dan inilah gitu ya, setelah para pedagang Islam datang gitu, mereka juga selain berdagang menyebarkan agama kepada orang-orang lokal Jawa, khususnya daerah pesisir, akhirnya banyak yang tertarik. Dan ini juga pernikahan beda agama. Raja Bre Kertabumi itu Raja Majapahit terakhir itu menikah dengan seorang putri dari Campa yang dipercaya dia ini agamanya Islam sehingga anak yang dilahirkannya yaitu Raden Patah itu juga mengikuti agama ibunya yaitu agama Islam. Nah, Raden Patah inilah yang nanti itu meneruskan istilahnya itu apa ya? Meneruskan semangat dari ayahnya karena ini pernikahan antara Demak dan Majapahit. Nah, berarti bagaimanapun sebetulnya Demak itu juga ada ikatan sama Majapahit. Cuma beda
agama yang melatar belakangi atau mendasari. Kalau Demak itu benar-benar Islam, kalau Majapahit adalah Hindu dan Buddha yang sudah melakukan sinkretisme tadi. Seperti itu, dan Demak tumbuh cepat karena lokasinya di laut, jalur perdagangan. Jadi sebelum ke Jawa Timur kan lebih dekat ke Jawa Tengah kalau mereka kapalnya datang dari daerah itu ya, eh, Laut Jawa. Seperti itu. Nah, didukung para wali dan pedagang Muslim, akhirnya Demak bisa menjadi kerajaan yang cukup besar. Seperti itu. Nah, ini bagaimana serangan untuk menghancurkan Majapahit gitu ya. Selain ada faktor-faktor internal, yaitu mereka tidak rukun, rebutan kekuasaan, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, setelah Demak apa ya menyerang Majapahit, Majapahit berhasil dikalahkan 1527 maka Kesultanan Demak itu menjadi resmi berdiri. Seperti itu. Dan ini adalah apa ya keterangannya, visualisasinya, kerajaan yang menyerang Majapahit siapa, dipimpin oleh raja siapa, gitu ya. Tahun pentingnya apa, hasil akhirnya apa. Hasil akhirnya adalah Majapahit runtuh. Ya, sedih sekali. Dan ini adalah sisa-sisa bagaimana ini peninggalan gitu ya, candi-candi pada masa Majapahit. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman, Majapahit ini juga didirikan di pinggiran sungai sehingga kecerdasan lokal mereka juga tumbuh. Bangunannya bukan dari batu tetapi dari tanah, sorry, batu bata merah. Itu menjadi simbol nanti di apa ya batu bata merah itu menjadi simbol bagaimana mereka itu bisa menggunakan sumber daya alam yang ada. Itu simbol bagaimana kecerdasan sosial, kecerdasan lingkungan mereka bekerja seperti apa ya kolega-kolega gitu ya, kenalan-kenalan mereka gitu saat mereka membangun Muara Jambi, saat mereka membangun Universitas Nalanda, saat mereka membangun di Sri Lanka itu ada Abhayagiri Temple. Seperti itu candi-candinya dan singkat pada jelas saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa dari materi ini nyambungnya adalah Kerajaan Medang atau Mataram kuno yang menghasilkan candi yang luar biasa ini pada akhirnya suatu saat gitu juga akan habis juga, akan tidak mempunyai power sama sekali. Nah, seperti itu ini adalah Kerajaan Medang yang tadi slide-nya saya tunjukkan kepada teman-teman. Pada akhirnya kerajaan ini akan habis powernya, tidak punya kekuatan lagi, dan akhirnya bergeser ke timur, membentuk kerajaan baru yang namanya Kahuripan, tapi tidak matang, sudah hancur lagi, maka lahirlah kerajaan Kediri. Juga hancur lagi, maka lahirlah kerajaan Singosari, dan sehingga dapat terakhirnya itu dapat mendirikan kerajaan Majapahit, kerajaan apa ya Hindu Buddha, bukan hanya kerajaan Buddha yang terakhir gitu ya pada masanya sebelum nanti diserang oleh kerajaan Demak. Nah, apa ya sisipannya adalah saya tadi nitip teman-teman saya ingatkan untuk belajar juga tentang konsep yang namanya Siwa Buddha. Lalu Sang Yang Adi Buddha itu tidak muncul di dalam kitab-kitab teks istilahnya Majjhima Nikaya, kitab kanon tidak ada karena memang itu adalah karya dari para pujangga, para empu, para penulis, para cendekiawan pada masa kerajaan Majapahit. Itu jadi telah mengenal Siwa Buddha, ini konsepnya. Nah, ini adalah candi-candinya yang mengadopsi bagaimana Siwa dan Buddha kepercayaan dua kepercayaan ini bisa dijadikan rukun satu dalam satu kompleks candi seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya bagaimana ini adalah candi kerukunan gitu ya. Candi Jawi, Candi Jago, Candi Penataran, Candi Tikus, dan lain-lain. Nah, ini sudah ada bagannya ya teman-teman. Candinya apa, lokasi di mana, unsur Hindu atau Siwanya di mana, unsur Budanya di mana. Gitu. Nah, selain itu, ini juga ada karya sastra zaman kuno gitu ya. Bagaimana karya sastra zaman Medang Mataram, Kahuripan Kediri, lalu Singosari dan Majapahit.
Seperti itu. Ini tadi telah kita bahas. Begitu. Lalu Kesultanan Demak ya akhirnya berdiri 1527 dan bisa menguasai Indonesia sampai dengan sekarang. Ini candi-candinya dan minggu depan ini adalah foto pemantik saja bahwa nanti kerajaan Islam itu tumbuh besar lama sampai suatu ketika nanti para saudagar dari Belanda, dari Inggris, Portugis itu datang bukan hanya dagang tetapi untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alamnya. Seperti itu. Nah, itu yang akan kita jadikan materi minggu depan bagaimana nanti kiprah dari organisasi Islam ini pada saat Indonesia sudah dijajah. Makanya tidak heran ulang tahun kemerdekaan Indonesia sama ulang tahun NU itu lebih lama atau lebih tua usia dari NU. Jadi lahir organisasinya dulu sebelum negara ini ada. Seperti itu. Gitu teman-teman. Dan terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman telah meluangkan waktu. Nanti tugasnya saya kirim di grup kelas. Demikian, selamat pagi, semangat selalu. Akhir kata, nak mau budaya.